Nah, sekarang yang akan kita pelajari yang pertama adalah struktur DNA, struktur RNA, dan kromosom. Seluruh peristiwa kimia atau metabolisme yang ada di dalam tubuh diatur oleh suatu master yang berupa makromolekul yang disebut sebagai DNA dan RNA, di mana DNA dan RNA digolongkan sebagai asam nukleat yang fungsinya untuk menyimpan informasi genetik atau bertanggung jawab terhadap hereditas, yaitu penurunan sifat genetik dari orang tua ke anak. Letak DNA ada di dalam kromosom. Nah, di mana kromosom sendiri tersusun dari benang-benang kromatin yang halus dan panjang. Untuk DNA sendiri ada di mana saja? DNA ada di dalam inti sel, plastida, kloroplas, kemudian mitokondria. Nah, tadi benang-benang kromatin yang memanjang akan memendek, kemudian menebal membentuk kromosom. Di mana untuk kromosom tersebut merupakan suatu struktur padat yang terdiri atas dua komponen molekul, yaitu protein histon dan terdiri dari DNA. Jadi di sini bisa dilihat ya, kalau kromosom terdiri dari protein dan DNA. Untuk pengemasan kromosom secara singkat adalah sebagai berikut. Untaian DNA yang dipintal pada suatu set protein, yaitu histon, akan menjadi suatu bentukan yang disebut sebagai nukleosom. Nah, unit-unit nukleosom akan membentuk benang-benang yang lebih padat dan terpintal menjadi lipatan-lipatan selenoid. Sementara lipatan selenoid akan membentuk benang-benang kromatin. Nah, untuk benang-benang kromatin sendiri tersusun untuk membentuk kromosom. Jadi urutan untuk struktur kromosom berawal dari DNA, nukleosom, selenoid, kromatin, baru kromosom. Nah, untuk bagian-bagian kromosom adalah yang pertama ada kromomer, di mana kromomer adalah struktur yang berbentuk manik-manik yang merupakan akumulasi dari materi kromatin. Kemudian yang kedua ada sentromer. Sentromer adalah daerah lekukan atau kontriksi di sekitar daerah pertengahan kromosom. Kemudian ada kinetokor, yaitu tempat perlekatan benang-benang spindle dan tempat melekatnya lengan kromosom. Ada satelit, yaitu bagian kromosom yang berbentuk bulatan dan terletak di ujung lengan kromatid. Sementara yang terakhir adalah telomer, yaitu daerah terujung kromosom yang fungsinya untuk menjaga stabilitas bagian ujung kromosom agar DNA-nya tidak terurai. Nah, itu tadi bagian-bagian kromosom. Kemudian berdasarkan bentuknya, kromosom sendiri dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama ada metasentrik, artinya kromosom yang letak sentromernya berada di tengah-tengah kromatid, sehingga kromatid terbagi menjadi 2. Kemudian ada submetasentrik, adalah kromosom yang letak sentromernya berada tidak di tengah-tengah kromatid, sehingga kromatid tidak terbagi sama panjang. Akrosentrik adalah kromosom yang letak sentromernya dekat ujung, sementara telosentrik adalah kromosom yang letak sentromernya di ujung kromatid. Nah, jadi bisa dibedakan ya antara metasentrik, submetasentrik, akrosentrik, dan telosentrik. 23 pasang kromosom yang dimiliki manusia terdiri dari bentuk metasentrik, submetasentrik, dan akrosentrik. Nah, perlu diingat ya, bentuk kromosom yang terlihat jelas di dalam nukleus yaitu pada saat terjadi pembelahan atau metafase. Namun, ketika tidak terjadi pembelahan, maka kromosom yang ada di dalam nukleus akan terlihat seperti benang-benang kromatin. Bisa dilihat di sini ya. Ini adalah gambaran kariotip dari manusia. Kariotip adalah susunan kromosom berdasarkan panjang, jumlah, bentuk, dan perwarnaan kromosom dari sel somatik suatu individu. Nah, untuk manusia terdiri dari 23 pasang kromosom, di mana untuk 22 pasangnya disebut sebagai autosom atau sel tubuh. Untuk yang sel tubuh tidak menentukan jenis kelamin ya. Untuk yang menentukan jenis kelamin disebut sebagai kromosom kelamin ya. Itu yang di nomor 23. Atau disebut sebagai seks kromosom. Nah, untuk sel kelamin terdiri dari 2. Untuk yang perempuan disebut sebagai XX, kemudian untuk yang laki-laki disebut sebagai XY. Untuk penulisan kromosom adalah sebagai berikut. Laki-laki 22AA,
22AA plus XY atau 40A plus XY, di mana 22AA plus XY artinya 22 pasang autosom dan sebuah kromosom X dan Y. Kemudian 44A plus XY artinya terdiri dari 44 buah autosom dan sebuah kromosom X dan Y. Jadi dibedakan antara pasang dan buah ya. Untuk penulisan pada wanita adalah 22AA plus XX atau 44A plus XX. Jadi artinya sama ya seperti yang di laki-laki, hanya wanita bedanya memiliki sepasang kromosom X. Jadi pada wanita XX, laki-laki XY. DNA, RNA, gen, dan kromosom disebut sebagai materi genetik karena bertanggung jawab terhadap pewarisan sifat-sifat genetik dari induk kepada keturunannya, di mana gen-gen yang berderet pada kromosom akan memiliki tugas khusus dalam waktu yang beraksi pada khusus pula. Ada gen yang aktif pada masa embrio, ada yang aktif di masa anak-anak, dan ada pula yang aktif setelah dewasa.